Kali ini saya ingin berbagi tentang framework Fitrah Based Education atau FBA yang digagas oleh Ustadz Haris Santosa, dan saya mau membahas tentang sudut pandang FBA ini sebagai praktisi homeschooling dan bagaimana FBA ini atau Fitrah Based Education ini works di keluarga kami dalam menjalankan home education atau homeschooling. So, buat bunda yang tertarik dengan tema tersebut, silahkan ikuti series video kita kali ini ya. Assalamualaikum, dear bunda. Selamat datang di channel YouTube Keluarga Peradaban. Channel ini membahas topik-topik seputar homeschooling, home education, dan ragam aktivitas bersama keluarga. So, buat bunda yang tertarik dengan topik-topik tersebut, silahkan subscribe channel YouTube ini ya. Oke, kenapa dalam menjalani homeschooling ini kita perlu memahami framework FBA? Karena saya sendiri merasa sangat-sangat terbantu dengan menggunakan framework FBA ini. Ketika menjalani home education atau pendidikan di rumah, saya tidak merasa menjadi orang tua yang terlalu lebay, yang terlalu idealis dan juga punya ekspektasi tinggi terhadap anak-anak gitu. Jadi dengan menggunakan framework FBA ini, saya tahu bagaimana tumbuh kembang anak, saya tahu di mana saya harus benar-benar ngegas, di mana saya harus ngerem, kapan waktu yang tepat. Dan dengan menggunakan FBA ini, saya juga tidak menjadi orang tua yang abai. Karena seringkali yang menjadi tantangan buat para homeschooler adalah ketika kita ngerasa sebenarnya anak kita ini belajar nggak sih? Anak kita ini terdidik dengan baik nggak sih? Well educated nggak sih dengan kita mendidik anak-anak di rumah? Khawatirnya ketika kita menjalani homeschooling versi kita, apalagi kalau kita menggunakan kurikulum sendiri, personalized kurikulum, kita menjadi merasa, wah, takutnya ada learning gap nih antara anak kita dengan usia seharusnya. Misalnya ketika kita misalnya melihat harusnya di usia atau range usia 7-10 misalnya, anak-anak sudah mencapai skill atau kapasitas tertentu, ternyata belum mencapai hal tersebut gitu, ternyata kita tertinggal jauh gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu tools yang membantu keluarga kami FBA ini, sehingga kita tidak menjadi orang tua yang lebay atau abai itu tadi. Nah, alhamdulillahnya konsep FBA ini juga based on Islam, jadi menggunakan Islamic worldview, dan juga sudah diriset oleh Ustadz Haris Santosa yang memang beliau juga banyak literasinya dari buku-buku dan juga literasi Islami, sehingga saya sendiri merasa tenang karena menggunakan framework ini tuh kita sudah tahu dalilnya tuh jelas. Nah, sebelum lanjut berbicara lebih dalam lagi tentang FBA, kita bahas dulu yuk sebenarnya apa itu fitrah dan apa itu Fitrah Based Education. Jadi, dalilnya adalah sesuai dengan Quran surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat ke-30 juga. Di sini disebutkan bahwa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada dini Hanifah atau agama yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah, karena Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah tersebut. Jadi, Masya Allah, ternyata kalau kita melihat ayat tersebut, Allah sudah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Maka dari itu, kita sebagai orang tua memiliki tugas penting nih dalam mendidik anak-anak agar kita bisa merawat fitrah tersebut gitu, agar anak-anak kita tumbuh menjadi manusia yang sesuai dengan fitrahnya gitu. Jadi memang goals dari pendidikan based on fitrah ini atau fitrah based education ini adalah bagaimana anak-anak kita terdidik sesuai dengan fitrahnya.
Nah, fitrah itu sendiri apa sih? Sebenarnya fitrah ini ya dini hanifah, agama yang lurus yaitu Islam. Jadi fitrah itu adalah bagaimana manusia sesuai dengan human nature-nya, sesuai dengan yang memang Allah kehendaki, yang sudah tertuang dalam the way of life-nya Islam. Jadi bagaimana manusia hidup, menjalani hidup, memaknai hidup itu memang sesuai dengan agama Islam gitu. Jadi harapannya kita kembali lagi nih ke human nature kita, kembali kepada bagaimana Allah inginkan diri kita di muka bumi ini gitu. Tentunya itu semua sudah terrangkum dalam agama Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya fitrah based education itu kembali lagi bagaimana kita menjalani pendidikan ini sesuai dengan Islamic worldview, di mana Islamic worldview ini juga pastinya udah sesuai banget sama human nature gitu. Nah, kemudian dalil selanjutnya ada di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrahnya. Kedua orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain-lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di hadis ini kita dapat mengambil pengajaran bahwa sebenarnya secara naluri semua anak itu akan sesuai dengan human nature-nya gitu. Setiap kita manusia itu pasti ada kecenderungan ingin balik lagi ke fitrah, balik lagi ke human nature. Tapi seringkali orang tua lah yang membuat anak-anak ini memiliki pemahaman-pemahaman sendiri yang berbeda, yang nanti bisa melenceng dari fitrah ini sendiri, dari dini hanifah, agama yang lurus. Seringkali anak menjadi merasa bingung karena orang tua lah yang memframing pemahaman-pemahaman lain, agama-agama lain gitu. Jadi di dalil tersebut ada semacam catatan atau reminder buat kita sebagai orang tua untuk tetap mendidik anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya, karena memang inilah nanti yang akan menjadi pertanggungjawaban kita gitu. Ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah ketika kita diamanahi anak. Nanti Allah akan menanyakan bagaimana anak cucu keturunan kita nanti untuk tetap menyembah Allah, untuk tetap beribadah kepada Allah gitu, untuk tetap menjalani misi hidupnya sebagai hamba Allah gitu. Dan tentu saja karena tugas manusia di muka bumi ini juga selain untuk beribadah adalah untuk menjadi khalifah, di mana definisi khalifah sendiri itu adalah wakil Allah di muka bumi. Maka sebagai wakil Allah di muka bumi kita harus punya peran spesifik, harus punya peran peradabannya sendiri. Masing-masing dari kita terlahir itu punya alasan, punya meaning, punya tujuan, sehingga tugas kita atau misi peradaban kita pasti berbeda dengan orang lain gitu. Kita pasti punya misi yang spesifik yang nggak mungkin dijalankan oleh orang lain. That's why kita ada, that's why kita nggak mungkin tergantikan oleh orang lain. Begitupun juga anak-anak kita. Jadi kita sebagai orang tua juga punya peran selain menjaga agar anak-anak kita tetap menyembah Allah, juga kita punya peran sebagai orang yang bisa mengantarkan anak-anak kita menemukan misi hidupnya, menemukan peran peradabannya. Jadi goals dari pendidikan ini bukan hanya tentang profesi semata gitu, bukan hanya tentang bagaimana nanti anak-anak bisa kerja atau enggak setelah menjalani proses pendidikan ini, bisa menjadi apa, bukan tentang itu saja, tapi tentang bagaimana dia nanti menjalankan misi peradabannya gitu. Jadi anak-anak kita tahu dia terlahir di muka bumi ini untuk menunaikan misi yang sudah Allah titipkan di masing-masing diri kita yang berbeda-beda, dan menuntaskan misi tersebut menjadi wakil Allah di muka bumi, yang wakil itu perannya sangat spesifik gitu. Dengan menggunakan fitrah based education ini, konsep pendidikan tuh gak pragmatis sebatas menghasilkan lulusan untuk kerja di industri tertentu saja gitu, tapi justru bisa menjadi solusi permasalahan umat yang ada sekarang. Karena memang itulah tugasnya khalifah di muka bumi gitu. Kita harus menjadi solusi. Apa yang bisa kita berikan kepada dunia sehingga
kompetensi diri kita tuh bisa bermanfaat gitu, bermanfaat untuk sekitar kita. Gimana? Udah lumayan berat ya. Lumayan ngebul pembahasannya. Ini lumayan topik yang cukup membuat kita jadi kontemplasi banget, buat kita jadi semakin merenung. Bahkan sebelum kita mendidik anak-anak kita jadi berpikir kembali gitu, kita sendiri sudah terawat belum ya fitrahnya dengan baik. Jangan-jangan ada fitrah yang terluka dalam diri kita sehingga kita sendiri belum tuntas dengan diri kita gitu. Karena saya saat mengikuti berbagai macam workshop dan mengikuti pengajaran dari Ustadz Haris Santosa terkait FB ini juga jadi banyak merenung gitu. Dan juga PR-nya selain apakah fitrah kita sebagai orang tua juga sudah baik gitu ya, sudah tuntas. Yang menjadi PR juga adalah apakah kita sendiri sudah menemukan misi hidup kita? Apakah kita sendiri juga sudah bisa menjalani peran peradaban kita? Karena kalau kita sebagai orang tua belum menemukan misi hidup kita, bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak kita menemukan misi hidupnya? Itu yang justru jadi PR ya, PR besar buat kita ketika kita menggunakan framework Fitrah Based Education sendiri. Dan jangan khawatir ayah bunda, karena ini adalah proses. Karena belajar itu bukan tentang saat itu terus langsung ketemu jawabannya. Bisa jadi selama kita mendidik anak-anak, kita juga sambil juga belajar, sambil juga kita berproses untuk menemukan jawaban dari itu semua, sambil kita juga senantiasa merawat fitrah kita, senantiasa juga berusaha untuk menemukan misi hidup diri kita dan keluarga kita. Begitu ayah bunda sekalian. Oke, terus terang ini topik yang cukup menantang buat saya untuk dibahas, karena topik ini tuh benar-benar deep banget buat saya pribadi tuh, benar-benar kayak berat untuk saya pelajari dan juga untuk saya share, karena saya sendiri juga masih benar-benar perlu belajar lagi terkait hal ini. Tapi saya ingin berbagi ke ayah bunda sekalian, barangkali dengan saya sama-sama berbagi jadi semakin semacam mereview ulang apa yang saya pahami. Saya juga nanti bisa nonton video saya sendiri gitu ya. Saya nonton video saya sendiri dan saya juga sambil belajar kembali ketika saya butuh, oh ternyata saya pernah belajar tentang ini loh gitu. Ini sebenarnya ini juga sebagai catatan kecil buat diri saya di masa depan nanti. Semoga ini juga nanti bisa bermanfaat buat ayah bunda sekalian tentang kenapa sih kita perlu untuk menggunakan PFBA khususnya bagi para homeschooler. Karena homeschooler sendiri kita tahu bahwa kita biasanya nih para praktisi homeschooling itu punya idealisme tersendiri ya dalam pendidikan anak. Misalnya kita punya harapan anak-anak kita tuh akan bisa menemukan jati dirinya ketika dididik di rumah gitu bersama kita. Jadi kita benar-benar mindful terhadap pendidikan anak. Nah, tentunya ketika kita ingin mindful, ingin yang terbaik untuk anak-anak kita perlu juga punya konsep yang jelas nih. Anak-anak ini mau dibawa kemana sih sebenarnya? Kita ingin keluarga kita seperti apa? Nah, alhamdulillah saya merasa dengan konsep FB ini tuh saya jadi banyak banget terbantu untuk membuat grand design pendidikan keluarga gitu. Mungkin nggak 100% sama gitu, tapi memang banyak hal yang ada di keluarga kami tuh yang mengadopsi konsep Fitrah Based Education ini. Karena kan ya kita juga nggak belajar dari satu guru saja, ada beberapa guru yang kita juga belajar dari sana. Jadi salah satunya dengan konsep FB ini tuh keluarga kami jadi terbantu gitu. Nah, yang menarik dari FB ini adalah konsep yang saya juga ternyata saat saya belajar psikologi Islam itu ada konsep tentang lifespan developmental, artinya tahapan tumbuh kembang manusia. Nah, ternyata di FB ini juga nanti pada dasarnya masing-masing fitrah gitu ya, masing-masing aspek fitrah itu akan disesuaikan dengan
tahapan tumbuh kembangnya gitu. Jadi kita bisa tahu kapan kita misalnya perlu concern di fitrah, di aspek fitrah tertentu gitu. Oh ya, by the way, Ustadz Hari sendiri membagi fitrah menjadi 8 aspek. Ya, kalau keluarga kami sendiri, kami meramu kembali menjadi 5 aspek gitu. Yang itu dijadikan grand design di keluarga, dan nanti 5 aspek ini akan dibahas secara detail di video yang terpisah. Seperti itu. Masing-masing aspek fitrah itu nanti akan disesuaikan dengan tahapan tumbuh kembang manusia, sehingga akan sangat-sangat humanis gitu, sangat-sangat sesuai dengan human nature-nya gitu. Dan tahapan tumbuh kembang ini berdasarkan dalil-dalil. Jadi nanti ada beberapa range usia yang kita misalnya nanti perlu ada perhatian khusus di range usia tersebut. Nah, ternyata di range usia tersebut itu juga nanti disebutkan, di beberapa dalil itu disebutkan usia-usia khusus gitu ya. Ada dimension beberapa nominal angka usia khusus yang itu nanti bisa menjadi perhatian buat diri kita. Jadi ini menjadi semacam guideline yang membantu diri kita, apakah kita sudah menjadi orang tua yang sesuai gitu. Terbantu sekali dengan konsep lifespan developmental yang memang sudah diramu oleh Ustadz Hari Santosa sesuai dengan dalil-dalil yang ada di Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, ayah bunda penasaran lifespan developmentalnya itu nanti seperti apa ya gitu. Ini maksudnya apa sih bunda, kok aku makin bingung, makin nggak kebayang. Terus tadi ada aspek fitrah apa aja gitu. Nah, kalau kami nanti akan bahas 5 aspek fitrah di video yang berbeda. Ada fitrah spiritualitas, fitrah intelektualitas, fitrah seksualitas, fitrah bakat atau fitrah aktualitas, kemudian yang terakhir fitrah individualitas sekaligus sosialitas. Jadi 2 fitrah dijadikan 1. Jadi nanti ada 5 fitrah yang akan kita bahas di video yang berbeda. Termasuk juga akan kita bahas juga terkait lifespan developmental itu seperti apa dalam konsep Islami, dalam Islamic worldview, yang nanti saya merasa ini sangat-sangat membantu ayah bunda sekalian supaya tetap bisa mendidik anak-anak sesuai dengan guideline yang Islami gitu, yang memang nanti benar-benar sesuai dengan human nature-nya, sesuai dengan fitrah kita semua sebagai manusia, makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah. Gimana ayah bunda? Makin penasaran? Kalau ayah bunda penasaran, jangan lupa ayah bunda nyalakan notifikasi bell supaya kalau kita update video terbaru, ayah bunda bisa langsung mendapat notifikasi. Dan nanti ayah bunda bisa cek di playlist Fitrah Based Education Series. Insya Allah video-video seputar FB ini akan kita masukkan semua di situ secara sistematis dan berurut, sehingga ayah bunda bisa sama-sama nih kita belajar tentang Fitrah Based Education dan bagaimana penerapannya dalam home education atau dalam homeschooling. Semoga membantu ayah bunda semua supaya tidak kebingungan, supaya tidak bingung bagaimana nanti membuat grand design pendidikan di rumah. Mudah-mudahan dengan konsep FB ini bisa membantu ayah bunda sekalian untuk menjalani homeschooling lebih rileks dan lebih tenang, karena kita tahu fondasinya sesuai dengan Islam yang memang kita tahu insya Allah ini adalah yang terbaik buat anak-anak kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya insya Allah. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.